Berarti dalam konsep Imam Tabarani, ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi. Beliau ini salaf. Doa itu boleh dari Nabi, boleh dari sahabat Nabi, boleh dari tabi'in, atau orang yang bersanad. Berarti boleh ke imam. Jangan dari warraq. Apa arti warraq? Orang otodidak baca, nulis di kertas. Warraq artinya ahli kertas. Diambil-ambil, dicomot-comot, digabungin. Tapi kalau dari imam boleh, gitu maksudnya. Beliau ini kan masih generasi salaf. Maka yang dimaksud, kalau dari imam nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, salah satu kekuatan umat Islam atau senjatanya adalah dengan doa. Ya, hanya dengan doa. Jadi mau sebanyak apapun doa kita, mau sesulit apapun doa kita, bagi Allah itu remeh, bagi Allah itu mudah, bagi Allah itu gampang, segampang membalikkan telapak tangan kecil lah. Pokoknya bagi Allah itu easy. Pokoknya apa? Easy, gampang. Justru Allah akan marah ketika kita tidak meminta atau kita tidak memohon kepada dirinya. Tapi marahnya Allah itu kepada kita itu bukan marah karena marah-marah benci atau kesal, tapi marah karena sayang. Ibaratnya kalau dibahasakan, udah deh lo manusia, kamu nggak usah belagu, kamu tuh nggak usah sok. Yang ngerti dunia itu siapa? Yang ngerti dunia itu aku. Yang ngerti rezeki itu siapa? Bukan kamu. Yang rezeki itu siapa? Ya aku. Jadi udah tinggal kita aja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, dan kita hilangkan hijab-hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, itu adalah salah satu penggalan apa yang akan disampaikan oleh Buya Arusi Hashim dalam pembahasan kitab Ad-Du'a Imam Tabrani. Tentunya masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapat ketika kita mendengarkan nasihat dari Buya Arusi Hashim mengenai tasawuf, mengenai ma'rifatullah. Salah satunya dibahas di dalam kitab ini. Silakan disimak kembali, semoga teman-teman berkenan dan jadi lupa kan. Jangan lupa klik subscribe, komen yang baik dan bijaksana, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke muqaddimah dari beliau. Habis itu satu hadis, baru kita zikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil. Ya. Masya Allah. Ila Abil Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Dimashqi kama qala biqira'ati alayhi wa yasma' fi Jumadil akhirah min sanah 37 mustimiyah bi jami' Halab al-Ma'rusa. Jadi kata Imam Abul Hajjaj, saya mendengar ya, jadi beliau ini ngajar di kota Aleppo di tahun 637. Di kitab ini diajarin sampai tahun 600. Lalu jadi dulu kalau ada orang ngajar, muridnya ada nyatet imla. Jadi dulu cuma majelis pengimlaan. Kan dulu nggak ada mesin fotokopi, jadi cara memperbanyak kitab diimlakan. Ya. Dengan adanya mesin cetak, maka ilmu ini jadi hilang. Ilmu imla. Insya Allah di suatu masa nanti kita akan hidupkan ilmu imla. Ya, insya Allah ya. Ilmu mengimla. Ya. Tapi tentunya nanti yang ikut yang bisa bahasa Arab, yang lain dengerin aja. Ya. Qultu lahu ya, akhbarukum Syaikhan Abu Tahir Ali bin Abi As'ad Sa'id bin Ali bin Abdul Wahid bin Ahmad ibn Fadhashah ya, wa Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zaid bin Hamad al-Khabbaz al-Qarrani al-Asbihaniyani qira'atan alaihima bi Asbihan ya. Jadi murid baca depan guru, itu namanya qira'atan ala syekh ya.
Nah, ini yang diterapkan oleh dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub. Silahkan disimak ya. Wabila qala hadatsana Abu Mansur Mahmud ibn Ismail bin Muhammad As-Sarfi al-Ashqar qira'atan wa nahnu nasma'. Masya Allah. Qala anba'ana Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Fadhsyah qira'atan alaihi fi Syawal sanah 30 wa 400. Orang dulu bulan Syawal enggak hari rayaan, dengerin hadis nih. Tahun 430-an di bulan Syawal mereka ngaji hadis. Ya, apa kata Imam Abu Husain? Anba'ana menyampaikan kepada kami, mengajarkan kepada kami Imam Tabarani. Nama lengkapnya tadi apa? Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, ya, Al-Lakhmi At-Tabarani Al-Hafiz. Nah, teman-teman, gelar Al-Hafiz dulu hanya kepada orang yang menghafal sanad. Silahkan ada ngasih angka, tapi ya. angka ini nggak mutabar. Kita terakhir kita kalau menyebut Al-Hafiz, orang yang hafal hampir semua hadis. Masya Allah. Gitu, hampir semua diberi gelar apa? Al-Hafiz. Ya. Tapi setelah Imam Suyuti, gelar Al-Hafiz tidak lagi kepada penghafal hadis dan sanad. Karena kalau itu banyak yang nggak masuk. Ya. Sidi Ahmad Al-Ghumari digelar Al-Hafiz, tapi dia nggak begitu. Sidi Abdullah Ghumari, Sidi Abdul Hayy Al-Kattani, bahkan mungkin Syekh Yasin disebut Al-Hafiz. Tapi tidak kategori Al-Hafiz zaman dulu. Zaman dulu itu kata Imam Bukhari, "Ma sami'tu haditsan fanasituh." Aku tidak pernah lupa satu hadis yang aku dengar. Silahkan disimak ya. Ma hafiztu hadisan sami'tuhu, ya. Aku tidak pernah hafal hadis yang aku dengar. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi setelah Imam Suyuti, ilmu hadis pun memang tidak memerlukan lagi sanad, kecuali sebatas ijazahan, syahadah, legitimasi, dan tabarukan. Ya, sehingga ilmu hadis mengalami menyusut sampai datang Syekh Yasin, baru hidup lagi ilmu sanad. Ya, dan silahkan disimak kita bersyukur di dunia thariqah dan ilmu tahfiz Quran itu tetap dijaga. Jadi tahfiz Quran orang thariqah al hadis. Masya Allah. Masih menjaga sanad, ya. Jadi kalau ada orang ngomong dulu, ya, bapak itu nasabnya anak, maka guru nasabnya murid, gitu. Betul, Bu, ya? Bahasa Arabnya gimana, Bu, ya? Al-abbu nasabul walad, Allahu akbar, wa syaikhu nasabul muridnya. Wallahu a'lam. Benar nggak ibaratnya begitu? Apa kata Imam Tabrani? Nah, mukadimah ini lalu kita baca satu atau dua hadis. Beliau berkata, "Hadza kitabun allaftuhu." Ini kitab aku susun jami'an, silahkan disimak ya, mengumpulkan li'adiyati Rasulillah SAW, mengumpulkan doa-doa baginda Rasulullah SAW. Wa haddani ala dzalik anni ra'aitu katsiran minan nas, yang memotivasi aku melakukan ini karena melihat banyak orang qad tamassaku bid'ayatin, ya, karena banyak orang berdoa dengan mengambil rujukan doa-doa yang bersajak, ya. Allah, ya, saja'in, ya, bi'adayati saja'in, gitu, ya. Wa adayatin wudi'at ala adadil ayyam mimma allafahul warraqun la turwa Rasulillah, ya. Dan doa-doa yang dikumpulkan oleh warraqun ini sebutan lain dari orang otodidak. Silahkan disimak ya. Orang-orang otodidak kalau sekarang, mohon maaf, bisnis kitab. Bisnis, misalnya orang lagi senang doa nih, Masya Allah, maka cetak buku doa. Orang lagi senang ngajiin hikam, itu berapa lama waktu itu,
hampir semua penerbit Islam nerbitin hikam, ya, demam hikam saat itu, ya. Lagi rame Imam Abul Hasan Asy'ari, rame orang nerbitin Al-Ibana, ya, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Beliau melihat inilah turwa Rasulullah, tidak diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min ashabi, bukan lagi dari sahabatnya, bukan wala an ahadin min tabi'in, bukan juga dari tabi'in. Berarti dalam konsep Imam Tabarani ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi. Beliau ini salaf. Doa itu boleh dari Nabi, boleh dari sahabat Nabi, boleh dari tabi'in atau orang yang bersanad. Masya Allah. Berarti boleh ke imam. Jangan dari warraq. Apa arti warraq? Orang otodidak baca nulis di kertas. Warraq artinya ahli kertas. Diambil-ambil, dicomot-comot, digabungin. Tapi kalau dari imam boleh, gitu maksudnya. Beliau ini kan generasi, masih generasi salaf. Maka yang dimaksud, kalau dari imam nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Ma ruwiya an Rasulullah sallallahu min al-karahiyah lis-saj'i fi ad-du'a wa ta'addi fihi, ya. Kenapa? Karena ada juga satu riwayat bahwa makruh berdoa dengan doa berlebihan. Doa berlebihan itu gimana? Disimak ya. Harus mesti pakai sajak. Belakangnya mesti sama, ya. Gimana doa bersajak itu, ya. Yang bagus itu kan ada Allah, apa gimana? Ma min dhanbin illa ghafarta wala min dainin illa addaita. Semuanya gitu ya belakangnya. Bagus kalau cocok. Kan ada yang nggak cocok. Nabi sesekali juga pakai sajak, ya. Allah min a'udzubika min arba, gitu kan. Ada kan hadis begitu. Ya Allah, lindungi aku dari 4 hal. Wa bada'tu wa fa'alaftu hadzal kitab bil asanid al ma'thurati an Rasulillah SAW. Maka aku kumpulkan dalam kitab ini riwayat-riwayat yang bersambung dari Nabi SAW. Jadi kalau sekarang orang nanya gini, ini doa sumbernya dari mana gitu. Maka kita di Maksurat insya Allah nih nanti kita terbitkan yang versi yang mungkin beberapa yang baru. Nanti akan berkembang terus, ya. Dari situ ada sanad. Benar nggak? Ada sanad nggak di belakangnya? Tolong nanti dibantu terjemahin, ya, nanti. Nah, nanti kita juga ada buku Thariqah. Saya udah kasih daminya dulu ke Buya Aldomi. Allahu Akbar. Buya Asfi juga dapat, ya? Dapat nggak dulu? Al-Ilahiyah itu. Kalau ada kurang-kurangnya nanti mohon dibenerin nanti. Wa bada'tu fadha'il du'a wa adabihi. Aku mulai dengan keutamaan doa dan adabnya. Summa rattabtu abwabahu wal ahwal allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fiha. Ya, faj'altu kulla du'ain fi mawdi'ihi liyasta'milahu as-sami' lahu wa man balaghu ala ma rattabnahu insyaallah ta'ala, ya. Masya Allah. Lalu aku tulis berdasarkan bab dan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW, ya, supaya diamalkan bagi yang mendengarkan kitab ini. Nah, jadi kitab ini dihadiahkan beliau untuk kita, ya, liyasta'milahu as-sami' lahu, supaya diamalkan oleh orang yang mendengarkannya. Berarti beliau nyuruh kita ngaji, bukan hanya baca, mesti dengar, ya, dengerin hadisnya supaya dapat berkah. Ada ibadah telinga. Babu bisa, ya. Babu ta'wili qaulillahi azza wa jalla, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Ud'uni, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, panggillah aku, astajib lakum. Nah, ini unik. Ud'uni biasanya pakai fa, summa, ini enggak langsung.
Minta Akbar. kepadaku, panggil aku, pasti aku jawab. Kalau manggil pakai nama nggak? Bener? Beneran pakai nama? Coba panggil hoi. Hoi, hoi, mau nggak? Nggak mau kita dipanggil hoi. Terus kalau dipanggil dengan hoi, gimana? Perasaan Silahkan gimana? disimak ya. Lu siapa? Kita nggak kenal nih sama orang, terus tapi dia manggil kita menghargai loh dia. Terus pernah nggak pura-pura Masya kenal? Allah. Mancung tuh sering tuh. Paling sering, oh iya, padahal nggak kenal juga. Nyenengin juga. Itu namanya su'e namanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan kita, pernahkah Allah lupa? Allah nggak pernah lupa. Allahu Akbar. Maka siapapun hamba manggil Allah, pasti Allah, hamba ku manggil nih. Gitu. Seneng nggak kalau kita lewat, terus kita dipanggil orang? Seneng. Kita ngasih orang pemberian, kita udah lupa ngasih. Dia masih ingat, terus dia manggil kita, bilang makasih ya. Silahkan disimak ya. Itu sifat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Allah itu senang sebenarnya kalau kita dikasih, kalau kita berterima kasih kepadanya. Ya. Adakah, udah punya belum senior atau orang hebat, guru kah, atau orang kaya, atau siapalah, kak asuh, abang asuh, kakak angkat, abang angkat. Kalau ada masalah, dia senang disusahin. Udah ketemu belum orang begitu? Ada yang begitu. Justru dia marah dia kalau nggak disusahin. Kamu dibelagu, ya. Masa ada masalah suruh-suruh sendiri. Kita digambar-gambar sama dia. Pernah ketemu orang begitu? Saya banyak ketemu orang begitu. Oh ya, kenapa diurus sendiri? Ini urusan kita, ngapain antum yang urus? Kita digituin, dimarahin tapi seneng gitu. Makanya dalam hadis dikatakan, "Man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi." Silahkan Siapa yang tidak berdoa, ya. Allah marah kepada dia. Marah yang begitu tuh. Ya. Paham maksudnya? Lu kemana aja dari kemarin gitu, ya? Masya Allah. Ente belagu, kayak bisa aja ngurus alam ini sendiri gitu. Silahkan disimak ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap.